Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga pada hari ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajat mulianya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, sebagai hamba, hendaknya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluknya Allah, makhluk rendah yang tidak mampu dalam hal apapun tanpa campur tangan Allah. Apapun itu, rezeki kita Allah yang memberi, nafas kita Allah yang kasih, anak keturunan, istri, suami, bahkan musibah yang datang, semuanya adalah pemberian atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah segala bentuk kebaikan kepada Allah, mintalah hajat-hajat kalian agar dikabulkan. Sebelum kita membahas waktu mustajabnya doa, ada baiknya saya ingatkan kembali adab ketika berdoa, karena ini sangat penting ya. Hendaknya kita merendahkan diri kepada Allah ketika berdoa. Posisikan diri kita sebagai hamba yang lemah, yang sangat butuh kepada Allah. Kemudian berdoa, lalu berprasangka baiklah kepada Allah jika doa kamu masih belum dikabulkan. Ada waktu-waktu mustajab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad agar doa kita diterima oleh Allah. Doa mustajab itu adalah doa yang langsung sampai kepada Allah. Ada beberapa waktu mustajabnya doa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, waktu mustajabnya doa adalah ketika ibu kita tersenyum, ketika ibu kamu bergembira. Kenapa? Ketika ibu kamu tersenyum, ketika itu juga pintu langit tidak ada yang tertutup. Maka gembirakan ibumu, buat sedikit kejutan, surprise untuknya, kasih hadiah, berilah sesuatu yang membuatnya bahagia. Selalu sedekahkan hartamu untuk ibumu. Selain berkah, kegembiraan ibu ini adalah waktu yang tepat untuk kamu berdoa. Berdoalah saat itu, mintalah kepada Allah. Ini waktu yang mustajab. Setelah kamu berdoa, kemudian mintalah ibumu untuk mendoakan kamu juga. Semisal kamu ada hajat, mintalah kepada ibumu untuk mendoakan agar hajat kamu terkabul. Doa ibu itu sangat mustajab. Makanya jangan ya durhaka sama orang tua, apalagi sama ibu. Sangat bahaya itu, karena bisa mengundang murkanya Allah. Yang kedua, sepertiga terakhir pada malam hari, yaitu sekitar jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pada jam ini adalah waktu yang paling istimewa untuk berdoa. Walaupun tidak semua bisa melakukan bangun malam, tapi coba diniatkan untuk bangun malam ya. Semoga nanti diberi kemudahan oleh Allah. Kalau sudah bisa bangun malam pada sepertiga malam, langsung ambil air wudhunya, laksanakan sholat sunnah tahajud, kemudian angkat tanganmu, berdoalah, menangislah, minta sama Allah. Itu waktu yang sangat mustajab. Yang ketiga, setelah adzan dikumandangkan. Tetapi adabnya juga harus diperhatikan ya. Jadi jika sudah adzan berkumandang, didengarkan adzannya, dijawab adzannya. Ketika adzan selesai, langsung baca doa setelah adzan. Kemudian baca doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Kemudian silahkan berdoa, minta hajatnya supaya kabul. Yang keempat, setelah sholat. Kalau setelah sholat jangan langsung berdiri, baca dulu istighfar, baca dzikirnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian berdoa. Itu mustajab. Yang kelima,
Waktu yang mustajab yakni ketika turun hujan. Ketika hujan itu rahmat Allah turun. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya. Yang keenam, Yaumul Jum'ah, yakni ketika hari Jumat. Kalau hari Jumat perbanyak doanya ya. Dikatakan pada hari Jumat itu ada waktu yang disembunyikan oleh Allah. Jika ada hamba yang berdoa pada saat itu, maka akan dikabulkan oleh Allah. Beberapa para ulama ada yang bilang di waktu Jumat sore, yakni antara sholat asar dan maghrib. Ada juga ulama yang bilang waktu mustajab untuk berdoa adalah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi di antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua waktu sholat Jumat. Jadi intinya hari Jumat adalah hari yang mustajab untuk berdoa ya. Ini hari yang mulia. Yang ketujuh, ba'dal wudu, setelah wudu. Setelah kita berwudu itu waktu mustajab untuk berdoa. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu selalu berdoa setelah wudu. Yang kedelapan, ketika di majelis zikir. Ini doa mustajab. Karena di majelis zikir itu banyak malaikatnya Allah. Makanya sekarang yang rajin kalau ada majelis zikir itu hadir ya. Yang kesembilan, ketika kamu sujud. Ketika sholat pada keadaan kamu sujud setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tutup dengan doa, tapi dalam hati saja ya. Dikatakan paling dekatnya seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan bersujud. Yang ke-10, ketika minum air zam-zam. Karena sesuai dengan sabda Nabi dikatakan faedah dari air zam-zam itu tergantung niat dari orang yang meminumnya. Ya. Jadi doa ketika minum air zam-zam itu mustajab. Yang ke-11, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang terakhir, yang ke-12, ba'dal qiraatil Quran. Nah, ini jadi setelah membaca Al-Quran itu salah satu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Biasakan setiap hari untuk istiqomah baca Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 juz per hari, baca setengah juz saja. Kalau gak bisa 1/4 juz, semampunya, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah setiap hari baca. Biasakan ya. Selesai baca Al-Quran, jangan berhenti pada hari itu ya. Lanjutkan, besoknya terus lagi baca sampai khatam. Setelah baca Al-Quran, minta sama Allah. Ditutup sama surat Al-Fatihah setelah doa ya. Apalagi ada hajat-hajat besar, insya Allah kabul, insya Allah kabul. Nah, itu tadi adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa agar cepat dikabulkan oleh Allah ya. Semoga hajat-hajat kalian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit dikasih sembuh, yang ada hajat cepat dikabulkan ya. Amin amin ya rabbal alamin.